Kali ini aku akan mencoba berbagai kisah sesuai dengan apa yang pernah terjadi dalam hidupku, yaitu sebuah kisah yang terjadi antara aku, sebut saya Agus 25 tahun, dengan ibu tiriku yang cantik, menarik dan mempesona, sebut saja Mamilia 31 tahun. Suatu sore saat itu di rumah hanya kami bertiga, saat itu ayahku sedang asyik menonton TV. Sedangkan aku lagi asik berselancar ria di media sosial di lantai 2. Karena merasa bosan, aku kemudian memutuskan untuk turun lewat tangga sebelah yang langsung melewati jendela kamar ibu tiriku yang kebetulan tanpa korden. Karena tangga itu memang jarang digunakan untuk lewat, jadi mungkin ayahku itu sengaja tidak memasang korden. Aku berjalan pelan-pelan sambil baca-baca SMS. Alangkah kagetnya aku, dan seketika itu pula aku pun terpana karena aku melihat Mamilia yang cantik itu sedang dalam keadaan yang begitu indah ya di dalam kamarnya, sambil memilih-milih aksesoris penunjang dan baju yang akan dikenakannya. Sepertinya Mamilia itu baru saja selesai mandi. Spontan saja aku segera cari tempat yang aman untuk dapat terus melihat apa yang terlihat jelas di depanku itu. Tak khayal apa yang aku lihat itu pun mampu membuat keinginanku pun timbul. Setelah kejadian yang tak sengaja itu, aku jadi sering curi-curi kesempatan dengan mengintainya saat dia sedang membel, maupun saat berganti. Kebiasaan ini pun membuatku keterusan. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk membeli kamera pengintai yang berbentuk jam dan kancing BGA buat ditaruh di kamar mandi. Suatu saat, ada saudara di luar kota yang menikah. Karena tak bisa cuti, aku tidak ikut, begitu pula mami tiriku itu tidak bisa ikut. Sehingga akhirnya, yang pergi hanya ayahku saja. Alhasil di rumah itu pun, hanya tinggal aku dan Mamilia, dan itu untuk selama 4 hari. Hari pertama, pikiran isengku untuk dapat kesempatan untuk bisa melakukannya dengan ibu tiriku yang cantik itu pun timbul. Sempat terpikir olehku untuk beli obat yang bisa membuat orang menjadi tertidur. Tentunya ya buat ibu tiriku itu, agar dia tertidur dengan pulas, sehingga aku bisa bebas melakukan apa yang aku inginkan padanya. Tapi aku tidak tahu belinya di mana dan juga namanya apa. Pulang kantor aku pun mencoba mampir ke sebuah apotek, tapi penjualnya malah bilang kalau harus pakai resep dokter segala, karena apa yang akan aku beli itu tidak dijual bebas. Dengan sedikit kecewa, akhirnya aku urungkan niatku itu. Kemudian aku pun melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Saat jalan agak sedikit macet, aku lihat di pinggir jalan ada toko jamu yang menjual jamu khusus pria. Spontan aku minggir dan menuju ke toko itu. Setelah tanya-tanya, akhirnya aku beli juga. Tetapi setelah sampai di rumah, aku jadi malah bingung sendiri. Kapan aku akan memberikan jamu yang aku beli tadi itu pada Mamilia? Hingga akhirnya aku pun tertidur. Jam 7 malam ibu tiriku membangunkanku untuk makan malam. Setelah makan malam, kemudian aku pun memutuskan untuk pergi mandi. Saat itu, aku masih terus memikirkan bagaimana caranya aku untuk melancarkan rencanaku itu pada ibu tiriku. Sampai tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Saat itu aku lagi asik nonton film di kamarku. Film kedua pun segera aku putar. Saat sedang asik-asiknya, tiba-tiba pintuku diketuk olehnya dari luar dengan suara ibu tiriku yang memanggilku dengan panik. "Agus, cepat buka pintunya," panggilnya. Karena kaget, aku pun segera membuka pintu kamarku, dan anehnya ibu tiriku langsung menempel saja ketika pintu itu sudah terbuka. Dengan wajah pucat dan nada bicara gemetuan, selanjutnya dia menceritakan kalau di tangga sebelah kamarnya seperti ada suara orang yang sedang berjalan. Segera saja aku tenangkan dia, serta menyuruhnya duduk di kasurku. Aku pun segera melihat ke tangga itu. Apa benar ada orang seperti yang diceritakan oleh ibu tiriku itu? Ternyata setelah aku cek, hanya seekor kucing yang masuk lewat timuran lantai 2. Seketika terpikirkan olehku sebuah ide untuk bisa melancarkan semua rencanaku itu. Aku kembali ke kamarku dan mengambil obat yang ada di dalam tasku. Dengan berdalih mencari senta, aku pun pura-pura kembali buat mengeceknya lagi. Aku pun mengambil segelas air putih dan aku masukkan obat itu. Kemudian aku bawa dan memberikannya pada ibu tiriku. "Mi,
Ibu minum dulu, biar gak pucat kayak habis lihat setan, ucapku. Ada siapa di tangga itu tadi? Tanyanya. Gak ada siapa-siapa kok. Mungkin ibu cuma salah dengar saja, jawabku. Malam ini ibu boleh numpang tidur di sini saja. Ibu takut kalau di kamar sendirian, ucapnya. Bagaikan tersambar petir saja ketika aku mendengar apa yang barusan diucapkan oleh ibu tiriku itu. Ya Tuhan, akhirnya batinku. Ya terserah ibu saja, jawabku dengan hati riang. Tanpa bisa dicegah, ibu tiriku pun tahu kalau aku sedang memutar film. Tetapi ketika aku sadar dan akan main stopnya, ibu tiriku melarangnya. Film yang kami tonton itu kebetulan sedang ada sebuah sesi yang lumayan romantis. Sudah berjalan sekitar 15 menit setelah Mamilia meminum habis air dalam gelas yang aku berikan itu. Tetapi aku perhatikan, belum juga ada tanda-tanda reaksinya. Dengan sabar, aku terus menunggu, tentunya sambil sesekali curi pandang padanya. Tak sabar sebenarnya, aku ingin segera saja memulainya. 10 menit kemudian, mulai ada gelagat yang agak aneh padanya. Mamilia mulai seperti kegerahan, sambil sesekali menyatukan kedua tapinya. Mirip orang sedang menahan keinginan untuk demikian dan kedinginan. Aku tetap berpura-pura tidak memperhatikannya, tapi tiba-tiba saja ibu tiriku itu semakin mendekat padaku dari samping. Aku masih bersikap biasa saja, walaupun aslinya jantungku sudah mulai tak beraturan detaknya. Agus, bisa bantuin ibu, bisiknya. Bagaikan sedang bermimpi saja aku kala itu, sungguh sulit dipercaya dengan ucapannya itu. Segera saja aku menuruti permintaannya itu. Dingin ya bu? Tanyaku berpura-pura. Mamilia pun hanya mengangguk dengan tatapan mata penuh harapan. Mamilia tampak tersenyum sewaktu dia sudah menemukan sesuatu yang disukainya itu dan sudah dalam keadaan ready. Apakah ibu boleh melihatnya? Ibu janji deh gak akan bilang siapa-siapa, ucapnya dengan penuh harap. Aku pun bertanya balik, kalau aku izinin, apa nantinya aku juga boleh lihat? Dengan semangat, Mamilia mengangguk. Selanjutnya tanpa keraguan dan malu-malu lagi, aku dan Mamilia pun perlahan tapi pasti segera memulainya. Malam itu aku pun berhasil mendapatkan apa yang aku inginkan itu dari ibu tiriku berulang kali. Selanjutnya, setelah kami merasa benar-benar lelah, kami pun tertidur sampai pagi. Semenjak kejadian malam itu, ternyata ibu tiriku itu keterusan, dan aku jadi tahu kalau ternyata ayahku tidak pernah bisa membuatnya senang selama melakukan dengannya. Dan sampai saat ini, kami pun sering mengulanginya. Suatu hari, saat itu aku lagi ada tugas di luar kota selama 3 hari. Daripada aku galau dan jajan di luar yang kagak jelas asal-usulnya, aku pun berinisiatif mengajak Mamilia, tentu saja tanpa sepengetahuan ayahku. Ibu tiriku itu juga beralasan ada tugas keluar kota beberapa hari pada ayahku. Kami pun janjian di tempat yang telah disepakati. Selanjutnya kami pun berangkat ke kota tujuan. Selama di perjalanan, kami bagaikan sepasang kekasih yang benar-benar saling mencintai. Bahkan dengan nekatnya ibu tiriku itu, ketika di jalan yang lumayan sepi melakukan sesuatu yang membuatku sampai kagak konsen pada saat nyetir mobilku. Aku pun langsung menepikan mobilku untuk memberikan kesempatan itu padanya. Sesampainya di hotel tujuan, aku pesan makanan buat diantar ke kamar kami. Setelah makan dan manggil, kita pun beristirahat sejenak sambil nonton TV. Tiba-tiba saja ada WA masuk. Ternyata Aldo menanyakan aku menginap di hotel mana. Karena kebetulan, dia juga lagi di kota yang sama denganku. Setelah aku kasih tahu, dia pun mengajak ketemuan di lobi hotel. 45 menit setelahnya, kami pun bertemu. Lagi apa lu bro? Tanyanya. Lagi nemenin ibu tiriku di kamar, jawabku santai. Wow, asik tuh, boleh ikutan? Sahutnya dengan cengar-cengir. Ntar aku kasih 3 juta deh. Gimana bro? Desaknya. Gimana ya? Tapi tetap seperti planning yang kemarin ya. Kamu jangan langsung masuk, ucapku. Siap my bro, you memang teman yang paling oke, sahutnya dengan riang. Gini saja bro, daripada lu bayar,
Gimana kalau aku lu izinin juga sama tante lu? Dia kan masih muda bro. Om lu juga jarang pulang, ujarku. Deal deh, lagian aku juga sering sama tante gue itu kok, jawabnya santai. Kami pun segera ke kamar hotel di mana ibu tiriku berada. Saat aku masuk, aku lihat Mamilia lagi di kamar mobil. Aldo segera aku suruh ngumpet dulu. Aku pun segera masuk ke kamar mobil. Mamilia ternyata lagi berdendam. Sudah selesai ketemuan sama temannya sayang? Tanya Mamilia. Sudah kok, Mami masih lama kagak? Tanyaku. Bentar lagi juga sudah selesai kok, jawabnya. Aku tunggu ya, ucapku. Gak sampai 10 menit, Mamilia pun keluar dari tempat itu. Pasti si Aldo lagi melihatnya dengan penuh penasaran. Segera aku beranjak untuk menyambut ibu tiriku dan langsung saja aku memulainya. Dia pun membalasnya dengan semangat sekali. Di saat Mamilia semakin tidak karuan, segera aku memberikan kode pada si Aldo untuk keluar dari persembunyiannya. Si Aldo pun masuk dan langsung mempersiapkan dirinya. Mamilia yang lagi sibuk kuat tidak tahu dan tidak sadar kalau saat itu ada Aldo yang tampaknya sudah gak sabaran banget. "Ha, siapa kamu?" teriak ibu tiriku kaget. "Sudah deh mamiku sayang, tenang saja, itu Aldo temanku," ucapku menenangkan kepanikan Mamilia ketika itu. SHTLAH mendengar penjelasanku, akhirnya Mamilia pun menyambutnya dengan senang hati. Dan malam itu, sungguh kami bertiga mendapatkan pengalaman baru yang sangat menyenangkan. Keesokan paginya, Aldo bangunin aku. "Bro bangun, lu kagak berangkat ke kantor cabang," ucap Aldo mengingatkanku. "Oh iya, hampir lupa gue. Jam berapa nih?" tanyaku. "Jam 7 pagi bro, emang jam berapa lu berangkat?" tanyanya. "Masih jam 10 nanti bro," ucapku. "Siang ini aku mau sama ibu tiri lo ya bro. Sekalian nemenin biar kagak jenuh saat lu tinggal kerja," ucap Aldo. "Ya terserah lu saja," sahutku. "Ibu tiri lu kagak keberatan juga kok, hari ini gue temenin. Sekarang dia lagi mampir," ucap Aldo. "Terserah lu saja bro, tapi jangan lupa siapin tante lu," sahutku. "Siap bro, tinggal terima beres deh," jawabnya. Aku pun segera mampir saat ibu tiriku itu selesai mampir. Setelah mampir, aku pun segera bersiap-siap pergi ke kantor cabang. Singkat cerita, kerjaan di kantor cabang pun kelar di hari pertama. Aku segera telepon Aldo, nanyain di mana dia berada. Kalau dari suaranya, kayaknya dia tengah asik-asiknya dengan Mamilia. "Woi bro, aku mau balik ke hotel, ntar bukain pintu ya," ucapku. "Siap dam," jawabnya. Ketika aku tiba di hotel, ibu tiriku itu habis mampir dan TBR dengan memakai kimono. Entah beberapa kali mereka tadi ketika aku pergi kerja. Aku pun segera telepon room service, pesan minuman dingin dan makanan. Tak terasa sudah mau hari terakhir aku dan Mamilia di kota itu, karena kerjaanku di kantor cabang itu sudah beres. Aku pun mutusin hari terakhir ini kagak berangkat ke kantor cabang. Aku ingin berdua saja dengan Mamilia. Setelah semuanya selesai, kami berdua pun balik ke kota kami. Dan 2 hari kemudian, Aldo menelponku memberi kabar kalau tantenya sudah setuju dengan rencananya waktu itu. Aku pun segera meluncur ke tempat yang sudah ditentukan oleh Aldo. Demikianlah kisahku ini, yang semua itu berawal dari melihat sepintas keindahan dari ibu tiriku, yang ternyata semuanya berkembang sedemikian rupa. Sungguh tidak aku kira sebelumnya bakal seperti itu. Sekian dan terima kasih.